Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta ras seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan saya bersama channel Raja Ras. Teman-teman semua, kali ini kita berbeda dengan hari-hari sebelumnya, atau video-video sebelumnya. Kita banyak membahas tentang mobil, review mobil ras, review mesin all new ras, dan penggunaan fitur-fitur all new ras. Dan boleh dikatakan channel ini 99% membahas tentang mobil ras. Dan meskipun ada beberapa video ya, 1-2 video yang membahas video mobil lain seperti Agya sama Rise. Nah, saya lebih fokus kepada Rush. Namun setelah saya membuka YT YouTube Studio, ada sebuah pertanyaan yang menyentuh hati saya. Komentar ini telah dihapus oleh yang punya ya. Katanya, "Bang, kok bahas mobil saja gitu? Coba abang bahas bagaimana cara memiliki mobil." Ya, saya juga terdiam setelah membaca kalimat-kalimat yang disampaikan oleh teman kita. Oke, pada hari ini saya tidak akan mengajari kita semua bagaimana menjadi orang yang sukses. Ya, boleh dikatakan teman-teman kita lebih sukses dari saya. Mereka sudah memiliki mobil terlebih dahulu dari saya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya akan buka-buka saja bagaimana membantu teman-teman bagi yang belum atau yang ingin memiliki mobil baru atau mobil impian. Silakan. Mungkin video ini membantu kita semua. Teman-teman semua, kita dilahirkan sama, tidak dalam keadaan berpakaian, memiliki harta. Kita dilahirkan dalam bentuk yang sama, keadaan telanjang dan tidak bisa berbicara maupun bisa berbicara berbisnis maupun yang lain. Kita cuma menangis saat keluar dari rahim ibu. Kenapa nasib kita tidak sama dengan orang lain? Dan mungkin banyak yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan, orang tua, lingkungan. Ya, itu bukan alasan Anda untuk gagal. Kita memiliki hak yang sama untuk sukses. Apakah saya sukses? Bukan. Saya ingin sharing bagaimana menjadi sukses. Yang pertama, jika kita ingin melakukan suatu perjalanan yang jauh, maka yang pertama kita tetapkan dulu adalah tujuan. Setelah ada tujuan, baru nampak gambaran apa yang harus kita kerjakan dan jalan apa yang harus kita tempuh. Begitu juga dengan cita-cita. Jika cita-cita sudah kita tetapkan, misalnya ingin memiliki sebuah mobil, ya, mobilnya seperti apa, Anda jelaskan dalam pikiran Anda. Oh, saya ingin memiliki misalnya mobil Avanza, mobil Mobilio, mobil Expander, all new Rush atau Rush GR. Anda tetapkan dulu. Jangan malu untuk bermimpi. Nah, bahasa kerennya adalah mimpi dulu. Jika Anda tidak pernah bermimpi, maka jangan harap mimpi itu menjadi kenyataan. Meskipun ada, tetapi itu 99% adalah kebetulan. Nah, untuk itu teman-teman,
Jika sudah kita tetapkan mimpi kita ingin memiliki sebuah mobil, maka otak kita, kemudian fisik kita akan membentuk sebuah semangat yang kuat dan memikirkan, otomatis terpikir bagaimana cara menggapainya. Ya, saya kasih analogi. Ada dua orang yang dilepas ke dalam hutan. Yang pertama yang telah memiliki mimpinya, yang kedua belum memiliki mimpi atau tidak ada tujuan. Kira-kira yang sampai bagaimana? Si A sudah memiliki tujuan, yang si B tidak memiliki tujuan. Kira-kira yang mana yang berhasil? Ya, tentu saja si A. Kenapa si B tidak bisa berhasil? Kalau dia si B dilepaskan di hutan, dia tidak akan bisa keluar. Malah dia akan tersesat di hutan. Bagaimana kalau si A? Dia menetapkan tujuannya untuk menggapai gunung yang tertinggi itu misalnya. Nah, setelah dia tetapkan, gunung itu akan saya daki, maka pikiran atau otaknya akan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang harus saya jalani? Dan apa yang perlu saya persiapkan? Nah, di saat dilepaskan ke dalam hutan, kedua-duanya, ya, yang si A mantap, pikirannya fokus memandang gunung itu. Dia akan fokus selalu pada tujuannya, lurus, jalan lurus ya, dan segala hal tidak ada masalah karena dia telah mempersiapkan. Kenapa? Otaknya otomatis secara tidak sadar telah mengetahui, apa yang kita harus lakukan. Tangan tidak perlu diperintahkan lagi bikin apa, karena tangan sudah tahu, semuanya organ tubuh kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Maka usahanya mencapai 100%. Beda dengan si B. Nah, si B ini apa yang akan terjadi? Maka timbul perasaan menyerah. Dan saat kita menyerah, itulah yang namanya gagal. Ilustrasinya, analoginya saya seperti itu, teman-teman. Jika kita sudah menetapkan pilihan kita, mobil apa yang kita ingin beli, maka kita akan berpikir, mobil harganya sekitar 200-an atau 300 juta. Maka pikiran kita akan berputar. Saya harus mencari uang sekitar per hari berapa. Jika kita tidak mencapainya, maka otak berpikir lagi, ya. Terus berpikir bagaimana cara mencapai target 300 juta dalam waktu misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Kalau saya seperti itu, teman-teman. Untuk mencapai tujuan saya itu perlu waktu agak lama ya, lumayan lama. Saya itu berjuang selama 7 tahun. 7 tahun saya menabung, kemudian sedikit berinvestasi. Ya, usahakan tabungan kita itu yang bagi kita benar-benar ingin mencapai tujuan, maka tabungan kita itu sekitar 70% dan 30% kita investasikan ke hal-hal yang lain. Seperti sekarang sudah banyak jalur investasi, ya silakan teman-teman coba ya berinvestasi. Kalau Anda gagal, maka yang 30% gagal. Apakah saya pernah gagal? Ya terus, teman-teman. Ya, bagaimana kita move on, selalu move on, terjatuh bangkit lagi. Karena apa? Karena semangat kita telah ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maka fokus kita tetap 100%
dalam semangat. Beda. Anggap saja gaji Anda misalnya sekitar 20 juta satu bulan. Jika Anda tidak punya tujuan, maka duit 20 juta itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan mobil second pun saya yakin kita tidak bisa beli. Kenapa? Pikiran kita bercabang-cabang, ya. Uangnya mengalir ke sana kemari sehingga menjadi asap, menjadi air, sehingga tidak melekat. Toh, bagaimana bang? Gaji saya kecil, 500.000 per bulan. Ya, teman-teman, perlu kalian ingat bahwa orang sukses bukan gaji yang besar. Banyak orang sukses yang hancur. Jika orang sukses yang sudah yang banyak uang hancur, susah untuk bergerak kembali. Beda dengan kita yang gaji di bawah 1 juta per bulan. Kita jatuh dengan semangat yang kuat, kita akan bangun sekali, bangun lagi. Ya, kita sisakan duit kita, misal 1 juta. Kalau tidak bisa investasi, ya sisihkan dulu. Hitung biaya hidup Anda berapa per bulan. Misalnya, jika apalagi adik-adik yang belum berkeluarga, Anda itu bisa menabung sampai 70% dari pendapatan kalian. Misalnya gaji 1 juta, kalian simpan 700 per bulan, dan kemudian ya terus sampai demikian, kemudian evaluasi. Kira-kira dengan 700 bisa nggak kita membeli mobil dalam jangka waktu yang relatif cepat, ya. Nah, kalau tidak bisa, Anda berpikir lagi bagaimana mencari sasaran. Sasaran apa? Kerja yang lain. Kita punya 24 jam. Siang kita bekerja rutin, ya, malam mari kita cari kerjaan tambahan, ya. Kalau Anda merasa capek, berarti tujuan Anda belum mantap. Jika Anda merasa semangat dan tidak merasa capek, berarti tujuan Anda sudah mantap. Nah, bagaimana kalau sudah mencapai? Ya, Anda harus penuhi tujuan Anda. Sudah tersedia uang 300 juta, maka Anda beli mobilnya. Jangan sampai ditunda. Kalau sampai ditunda, maka semangat kita akan menurun. Dan untuk kedepannya kita akan malas bekerja. Ya, lakukan seperti itu seterusnya. Bagaimana kalau yang nanyakan, Bang, memang kerjaan abang apa? Ya, pekerjaan sama saya adalah sebelum menjadi PNS saya juga berwirausaha, jatuh bangun luar biasa, hujan badai sudah menjadi makanan harian saya. Kemudian saya menjadi ASN. Setelah itu waktu yang senggang saya menjadi petani juga. Setelah itu menjadi content creator, sebagai YouTuber. Ya, YouTuber ini juga sangat menghasilkan. Seperti saya punya 2 channel, Yusuka dan yang ini Raja Rush. Ya, kedua-dua sudah dimonet, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman semua, sekarang ini kita harus bisa membaca peluang. Zaman abad 21 ini mencari uang tidak sama dengan masa-masa yang lalu. Sekarang ini kita harus menyesuaikan diri dengan dunia digital. Ini sangat luar biasa.
orang menghasilkan uang dari dunia digital itu melebihi hasil dari bertani, sebagai buruh, sebagai pekerja. Itu luar biasa. Banyak contoh-contoh bisa teman-teman lihat di sebagai konten kreator seperti Atta Lilintar, Ria Ricis, Didi Corbuzier. Mereka sudah sukses dalam dunia maya. Ya, dulu saya juga sudah agak terlambat dalam menyikapi peluang yang terbaru. Ya, saya juga baru memulai channel selama Yusuka itu 2 tahun lebih. Dan yang ini beberapa bulan ya, sekitar 3 bulan saya aktif. Alhamdulillah, lebih baik terlambat daripada tidak ada. Ya, mungkin cuma itu dulu teman-teman semua, sharing dari saya. Mudah-mudahan bagi pemula, teman-teman yang baru belajar, mari kita tetapkan mimpi kita, kemudian secara otomatis tidak diperintah, otak kita akan berpikir bagaimana caranya. Siang malam maka kita tidak perlu memerintahkan, "Hai otak, kamu pikir bagaimana caranya." Tidak perlu. Kalau sudah ada tujuan, maka kepala kita akan mencari jalan. Dan semua anggota tubuh kita akan siap bekerja sama. Insya Allah teman-teman. Yakinlah kalian bisa berhasil. Dan kita semua juga berhasil. Salam Raja Ras.